wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat RSUD Banyumas. Perkenalkan saya Rachel Trimulyani yang akan membawakan acara Robokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Kali ini sudah bersama saya Dr. Yulena Sari. Beliau adalah dokter di klinik VCT RSUD Banyumas. Dan kali ini kita akan membahas mengenai HIV/AIDS. Kebetulan sekali pada saat ini kita akan memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember. Untuk tema kali ini, Hari AIDS mengusung tema Satukan Langkah Jika HIV Semua Setara Akhiri AIDS. Oke, dokter, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai HIV/AIDS ya dok ya. Oke, kalau HIV/AIDS itu sebenarnya apa sih dok? Penyakit yang seperti apa? HIV/AIDS ya mbak. HIV/AIDS, kalau kita melihat istilah terminologi HIV/AIDS, HIV sendiri kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus, merupakan virus yang menyerang daya tahan tubuh. Sedangkan AIDS sendiri adalah Acquired Immunity. Sedangkan AIDS sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV, di mana penyakit ini khas ada penurunan daya tahan tubuh. Seperti itu Mbak Raki. Oke, gambaran tentang penyakit HIV/AIDS ini kalau di Indonesia seperti apa? Penyakit HIV/AIDS sendiri sebenarnya beban kesehatan dunia ya Mbak Ragil. Dan Indonesia menyumbang 10% beban penyakit HIV/AIDS sedunia. Jadi Asia Tenggara itu termasuk yang 10%-nya disumbangkan oleh Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri HIV/AIDS itu sudah cukup banyak pasiennya, dan di Jawa Tengah sendiri termasuk 5 besar penderita HIV/AIDS terbanyak di Indonesia. Luar biasa sekali ya dok, 5 besar ya dok ya? Iya, 5 besar mbak, luar biasa. Dan Kabupaten Banyumas, sekarang kan kita di Kabupaten Banyumas ya mbak. Kabupaten Banyumas itu termasuk 3 besar di Jawa Tengah kayak gitu. Merujuk ke Kabupaten Banyumas kita jadi 3 besar ya dok? Betul Mbak Ragil, makanya PR besar banget nih mbak. Beban kita terhadap penanggulangan HIV/AIDS sendiri. HIV/AIDS itu kan penyakit ya dok, tadi yang menular ya dok ya. Penularnya sendiri itu lewat apa aja sih dok? Ya, penularan HIV/AIDS sebenarnya penularannya susah ya mbak. Susah, tidak segampang itu. Dia hanya menular dari 3 cara. Pertama dari kontak seksual, yang kedua itu dari kontak darah, yang ketiga adalah penularan dari ibu ke anak, baik proses hamilnya, melahirkan maupun menyusui. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu hubungan seksual. Hubungan seksual yang kita soroti itu adalah hubungan seksual yang tanpa kondom kayak gitu, karena yang berisiko adalah kondomnya. Jika tidak memakai kondom, otomatis akan memudahkan penularan penyakit infeksi menular seksual, tidak hanya HIV tetapi ada sifilis, gonore dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kontak darah. Kontak darah paling sering pada orang pemakai narkoba suntik, karena mereka seringnya memakai narkoba suntik, memakai jarum suntik yang tidak steril dan dipakai secara bergantian. Dan terakhir itu dari ibu ke janin. Hanya saja dari ibu ke janin ini sudah diproteksi oleh program pemerintah kita, yaitu ada program yang namanya triple eliminasi, di mana semua ibu hamil harus dicek 3 pemeriksaan. Yang pertama sifilis, hepatitis B, dan HIV. Jika pasien HIV sudah ditemukan ketika dia sedang hamil, maka akan menurunkan risiko penularan dari ibu ke anaknya. Yang awalnya kalau ibunya tidak diapa-apakan itu sekitar 30-45% pasiennya, bayinya terutama akan tertular. Tetapi jika kita kawal sejak ibunya hamil, risiko bayinya akan tertular itu kurang hanya menjadi 1%. Dan pasien-pasien di RSUD Banyumas sendiri, alhamdulillah tidak ada bayinya yang positif HIV. Oke, tadi penularan ya dok, penularannya lewat 3 hal tadi ya dok. Oke, untuk pencegahannya sendiri supaya kita tidak tertular HIV itu bagaimana? Ya,
Untuk pencegahan sendiri di HIV itu kita mengenal ada namanya tuh ABCDE, Mbak Rachel. ABCDE ya dok? Ya betul, Oke. ABCDE kita bahas ya. Yang A adalah abstinence. Abstinence itu adalah tunda selama mungkin keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Bentar dok, menunda itu menunda yang bagaimana dok? Oh iya, menunda itu maksudnya gini Mbak. Kan seperti yang kita tahu di Indonesia itu melegalkan hubungan seksual kan hanya ketika ada hubungan resmi yaitu pernikahan. Ya, jadi ya kita tunda sampai kita mempunyai hubungan resmi seperti itu. Dengan Free sex nggak boleh ya dok? Iya betul. Diusahakan tidak free sex karena kan itu meningkatkan risiko penularan HIV dan penyakit infeksi menular seksual lainnya. Yang kedua, be faithful. Be faithful itu adalah saling setia. Saling setia ini maksudnya ya ketika memang sudah menikah ya sudah sama pasangan itu saja kayak gitu, tidak berganti-ganti pasangan. Terus yang ketiga itu C. C adalah kondom. Kondom maksudnya seperti ini. Jika seandainya seseorang ini tidak bisa menunda keinginannya untuk melakukan hubungan seksual, minimal dia rutin menggunakan kondom karena kondom ini tidak hanya mencegah penularan penyakit HIV tetapi juga penularan infeksi menular seksual yang lainnya. Misalnya apa itu dok? Sifilis Mbak, sifilis, gonore, rajasina ya kayak gitu dicegah dari kondom. Tapi ini hanya yang terpaksa ya Mbak. Yang pertama, yang paling pertama itu ya menunda hubungan seksual itu sendiri karena kan kita tidak pernah tahu ketika hubungan seksual itu kita bisa tiba-tiba pakai kondom dulu kan belum tentu kayak gitu. Nanti takutnya dikira melegalkan kondom. Sebenarnya bukan melegalkan kondom tapi kalau memang terpaksa minimal ya ada proteksi seperti itu. Yang D kita balik lagi ya. Yang D adalah drugs. Drugs ini maksudnya jika ada seseorang yang memakai narkoba suntik, maka pastikanlah memakai jarum suntik yang steril dan tidak bergantian. Tapi lebih baik lagi ya menghentikan yang Mbak sama seperti tadi. Kalau bisa sih jangan memakai narkoba suntik dan kalau sudah keburu memakai narkoba suntik, ya berusahalah untuk sembuh. Nanti bisa memeriksakan diri ke klinik adiksi. Biasanya dokter psikiatri itu akan menolong penderita untuk mengurangi ketergantungannya terhadap obat-obatan terlarang. Dan terakhir itu adalah edukasi. Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang HIV dan AIDS agar seseorang itu bisa tercegah untuk menderita penyakit HIV dan AIDS. Seperti itu. Edukasi. Untuk edukasi sendiri kita bisa mulai dari keluarga mungkin ya dok ya? Ya bisa. Dari keluarga atau mulai mungkin dari sekolah atau mungkin saat ini kita juga termasuk edukasi ke masyarakat ya dok ya. Betul, itu salah satu cara kita di RSUD Banyumas untuk mengedukasi masyarakat di sana, sahabat sehat RSUD Banyumas terkait penularan HIV/AIDS ya dok ya. Betul. Oke. Untuk berikutnya dok, kalau sudah terlanjur kena HIV itu bagaimana dok? Ya sebenarnya kalau kita pertama kali dan baru terkena penyakit HIV itu sebenarnya gejalanya nggak kelihatan Mbak, nggak kelihatan. HIV dan AIDS itu baru kelihatan bergejala rata-rata 3-8 tahun. Juga ya dok ya? Betul, dan biasanya kalau sudah bergejala itu berarti kondisinya sudah ngedrop. Tapi walaupun tidak bergejala, bukan berarti kita akan selalu menemukan pasien ketika sudah ngedrop. Nah, apa yang perlu kita waspadai? Tinggal kita melihat faktor risikonya saja Mbak. Di awal kan sudah saya jelaskan bahwa penyebab HIV dan AIDS itu ada perilaku berisiko yang kontak darah dan kontak seksual yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi jika seandainya merasa berisiko pernah berhubungan seksual dengan orang lain tanpa kondom, ya itu bisa kita gunakan sebagai alasan kita untuk mencek rapid test HIV namanya. Ya itu dicek melalui darah dan bisa valid hasilnya minimal 6 minggu sejak faktor risiko terakhir. Begitupun kalau orang yang menggunakan narkoba suntik. Kalau mereka 6 minggu yang lalu menggunakan narkoba suntik dan bergantian, mereka bisa cek Mbak. Nah ketika kita lebih aware, maksudnya lebih sadar untuk memeriksakan diri, berarti HIV-nya itu bisa ditemukan lebih cepat. Dan ketika ditemukan lebih cepat, dan pasiennya rutin minum obat, maka akan bisa mempertahankan kondisi pasien
berada di kondisi yang terbaik yang saat itu kita temukan. Seperti itu, karena ketika pasien HIV itu rutin minum obat, dia itu tuh tidak akan ngedrop, Mbak. Tetap bisa beraktivitas, tetap sehat betul. ya dok ya. Iya, itu kan kalau misalnya sudah sehat di awal. Bahkan yang sudah ngedrop pun, yang sudah stadium AIDS pun dan dia rutin minum obat, nanti kesehatannya itu akan pelan-pelan pulih kembali. Dan bisa saja nanti akan kembali ke aktivitas awal. Dan pasien-pasien kita di RSUD Banyumas sudah cukup banyak ya Mbak. Berobatnya pun tidak 1-2 tahun, ada yang sudah 18 tahun berobat dan ada yang sudah 20 tahun dan mereka ya sehat-sehat saja kayak gitu. Yang penting adalah kita lebih sadar untuk memeriksakan diri, jangan sampai menunggu ngedrop dulu dan memastikan rutin minum obat. Seperti itu. Jadi salah satu untuk mengetahui, memang untuk mengetahui ada tidaknya virus HIV tadi hanya dari pengecekan darah ya dok ya. Pengecekan darah itu bisa kita lakukan gimana dok? Mana aja? Pengecekan darahnya itu yang pertama memang cek darahnya itu namanya rapid test HIV ya Mbak. Dan bisa dilakukan di RSUD Banyumas. Bagi bapak ibu yang merasa beresiko bisa memeriksakan diri ke klinik VCT RSUD Banyumas. Kami punya layanan setiap hari Senin sampai Sabtu dan kami tutup di hari libur. Jadi kalau nggak libur ya bisa aja ya datang tiap hari, kami selalu ada layanannya kok untuk pemeriksaan tes HIV. Oke, berarti untuk mengetahui status HIV kita punya virus atau tidak di dalam tubuh kita itu hanya dengan cek darah HIV ya dok ya, yang bisa dilakukan salah satunya adalah di klinik VCT RSUD Banyumas yang buka setiap hari di jam kerja, hari Minggu dan hari libur tutup ya dok. Terima kasih dokter atas informasinya. Dapat kita simpulkan bahwa HIV adalah penyakit yang dapat dicegah oleh semua orang, bukan hanya oleh pemerintah atau pihak tertentu. Oleh sebab itu, marilah kita satukan langkah cegah HIV, semua setara akhiri AIDS. Kita akhiri dopokan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.